berhenti dulu deh, berhenti. Ada apa nih? Ini. Konten lifestyle tidak pakai baju untuk bentuk self love. Maksudnya lu? Jadi tuh ada influencer gitu. Nah dia tuh nggak pakai pakaian dalam bentuk self love. Emang boleh ya self love kayak gitu? Emang menurut kalian boleh kayak gitu? Kalau dalam Islam sih seharusnya nggak boleh ya. Aku kurang paham hal kayak gini. Mending kita tanya teman kita aja tuh, si anak pesantren. Sini deh. Kayak anak pesantren. Konten lifestyle tidak pakai baju untuk bentuk self love. Kalau menurut lu gimana? Ya kayak gitu mah udah jelas nggak boleh. Apalagi kita di Indonesia yang mayoritasnya Muslim. Kalian semua di sini Islam kan? Bener juga sih. Islam itu agama yang sangat mengatur tentang pakaian untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia. Jadi sebenarnya sih nggak nyambung antara self love dengan telanjang, itu nggak nyambung gitu. Kenapa harus kayak gitu? Ya sih ya. Pertama, Islam itu sangat menjunjung tinggi seseorang atau jiwa seseorang, dan kemudian Islam itu juga mengatur untuk punya kepedulian terhadap diri sendiri, karena seseorang itu akan diberikan balasan akan apa yang dilakukan semasa hidupnya. Maka ketika seseorang itu berbuat, Al-Quran itu menggariskan bahwa segala kebaikan yang dikerjakan, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan ketika dia berbuat satu perbuatan yang buruk, maka keburukan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Tapi kalau self love dalam Islam tuh gimana sih teh? Self love itu kan artinya mencintai diri sendiri. Berarti kita mencintai diri kita sendiri sebagai manusia. Nah, kalau dalam kasus yang tadi, orang telanjang untuk mendapatkan perhatian gitu, berarti kan dari orang, karena dia merasa mencintai dirinya sendiri sehingga harus mengumbar dirinya. Padahal itu kan sama aja seperti menjual. Justru ketika dia mencintai dirinya sendiri, dia harus menjaga itu. Nah, Islam itu mengaturnya secara syariat dengan cara-cara berpakaian kayak gitu. Oh gitu ya. Self love itu bukan berarti selfish. Kalau selfish kan mementingkan diri sendiri, yang penting kita punya keinginan terpenuhi. Nah, itu bukan self love. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan untuk diri kita, kita harus berbuat baik kepada orang lain. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan, kebaikan itu akan kembali kepada kita. Artinya, cara kita cinta terhadap diri harus cinta kepada orang lain. Gitu. Kalau kita ingin peduli kepada diri kita, maka kita harus peduli kepada orang lain. Ya. Kemudian dalam hadis juga Nabi tegaskan lagi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ya kan? Nah, di situ kan semakin jelas. Artinya self love itu bukan berarti kita cinta kepada diri tapi tidak peduli dengan orang. Terus kalau cara berpakaian yang benar dalam Islam tuh gimana sih? Nah, ini yang harus kita ketahui gitu ya. Apalagi kita kan muslim di sini ya. Nah, cara berpakaiannya itu sebenarnya gampang. Intinya satu, yaitu menutup aurat. Auratnya kayak gimana kriterianya? Pertama, kalau laki itu dari pusar hingga ke lutut gitu. Itu yang harus dijaga. Kemudian kalau perempuan itu kira-kira bisa dibilang ya hampir seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan juga muka. Ada juga yang bilang sebenarnya muka juga termasuk. Tapi mayoritas di Indonesia pakainya ya yang telapak tangan sama wajah itu boleh ditampakkan kayak gitu. Oh gitu ya. Iya. Mengenai pakaian, aturan itu sudah ditetapkan oleh Allah melalui ayat Quran dan juga melalui hadis. Contoh dalam ayat Quran itu Allah sebut dalam surah Al-A'raf, ya ayyuhan nas khudzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai sekalian manusia, pakailah pakaian kamu yang pantas ketika kamu masuk ke dalam masjid. Itu aturan secara umum ya, walaupun tidak spesifik batasannya apa saja dalam ayat itu ditutup. Bagi laki-laki, aurat paling minimum adalah dia menutupi
daerah antara pusatnya atau pusarnya sampai ke lutut. Itu daerah paling minimum dalam menutup aurat. Ya. Kemudian yang memantaskan lagi adalah dia memakai pakaian yang menutupi badannya. Seperti penampilan yang kebanyakan lah seperti itu ya. Nah, sedangkan wanita, seluruh bahagian tubuh wanita itu adalah aurat, kecuali dalam beberapa bahagian yang diperselisihkan. Bagaimana dengan kepala atau rambut kepala bagi wanita itu? Maka semua madhab berpendapat wajib ditutup. Tidak ada yang berbeda dalam hal itu. Yang berbeda hanya pada bahagian wajah dan kaki. Kalau kayak gitu berarti Islam banyak aturan dong. Ya namanya agama udah pasti mengatur, tapi yang sering orang bilang itu ribet. Kata siapa Islam ribet? Islam justru tuh selalu fleksibel dalam membuat aturan. Bukan berarti nggak kuat, tetap kuat, berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Tapi bukan berarti Islam itu jadi ribet karena banyak aturan. Kita mau jungkir balik di sini juga nggak apa-apa, asalkan kita menutup aurat dan tidak mempermalukan diri kita sendiri. Cuman ya dipikir aja, masa iya mau jungkir balik di sini kan gitu. Kayak gitu. Kita Islam itu tidak menafikan tradisi, ya. Islam tidak menafikan tradisi jika memang tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Kalau ada apa namanya? Ada slogan ya. Adat basan di syara, syara basan di kitabullah. Adat itu bersendikan bangsa dengan tidak menghargai tradisi, tidak. Tetap Islam itu di atas segala-galanya, tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak ada masalah untuk. Terus cara kita menanggapinya gimana? Cara kita menanggapinya adalah ya dengan adu pikiran, karena yang namanya ide harus dibalas dengan ide. Maka dari itu kita sebagai muslim juga harus menjadi muslim yang pintar dan cerdas, bukan cuma literat atau sekedar membaca Al-Quran terus habis itu mengharamkan dan membid'ahkan sesuatu tanpa dasar dan juga konteks yang jelas kayak gitu. Oh gitu ya. Yaudah ya, gue lanjut jalan dulu. Lu mah udah mau Jumatan ini. Udah pulang dulu ya. Oke Assalamualaikum. deh, makasih ya. Dadah. Waalaikumsalam.